Kami percaya anugerah-Mu lebih dari cukup buat setiap kami. Mari berbicaralah, kami anak-anak-Mu siap menerima yang terbaik yang daripada-Mu sendiri. Dan siang hari ini hamba katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, setiap perkataan yang disampaikan hanya yang berasal dari Tuhan sendiri. Yang dari manusia kami katakan menyingkir keluar dan tidak dapat digemakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Amin. Berapa banyak yang percaya Tuhan memberi yang terbaik buat saudara dan saya siang hari ini? Yang percaya boleh angkat kedua tangan, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus Kristus Tuhan. Shalom Aleichem saudara. Wah, saya belum kerasa energinya ya. Shalom Aleichem. Berapa banyak yang percaya Tuhan menyediakan yang ilahi buat saudara dan saya siang hari ini? Boleh lambaikan tangan? Amin. Saudara, apa yang disampaikan siang hari ini sejujurnya sangat-sangat mendadak. Tuhan bilang ganti gitu. Saya sudah siapkan, mungkin kalau saudara lihat flyernya, temanya adalah more than enough. Tapi beberapa hari yang lalu Tuhan berkata, nak, enggak bicara soal itu, ganti. Dan hari itu saya berdoa, dan Tuhan belum ngomong secara detail. Tadi pagi Tuhan jelaskan beberapa banyak hal, dan hari ini kita rindu sama-sama belajar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang percaya apa yang kita dengar itu gak cuma masuk ke kepala kita, tapi jadi sampai ke alam daging. Boleh angkat baikkan tangan? Amin. Oke, tema firman Tuhan siang hari ini adalah, boleh ditampilkan? Unlock spiritual realm. Apa itu? Wah Pak, kok bahasa Inggris gitu ya? Artinya adalah membuka dimensi supranatural. Siapa di sini yang percaya bahwa saudara saya orang-orang yang sebenarnya dasarnya adalah makhluk-makhluk supranatural? Boleh lambaikan tangan? Berapa banyak yang percaya Tuhan masih sanggup mengerjakan semua yang ajaib di tengah-tengah setiap kita? Amin. Baik, next. Saudara, ini ada dua kata, pay dan hey. Katakan bersama-sama saya, pay, hey. Coba katakan pay, hey. Nah, saudara, tadi berkali-kali disampaikan, beberapa waktu yang lalu kita merayakan bukan cuma di Jakarta, tapi kita sama-sama merayakan. Ada sebuah perayaan Rosh Hashanah, sebuah perayaan tahun baru, di mana kita memasuki sebuah tahun yang disebut tahun Pei Hei. Nah, saudara, ada banyak orang itu masuk tanpa mengerti apa yang Tuhan sediakan. Ada banyak orang berkata sepakat. Tetapi ada banyak orang yang berkata sepakat tidak pernah menikmati sampai di kehidupan nyata. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah karena saudara dan saya seringkali gak ngerti. Kita berkata, ayo masuk. Itu sama seperti orang diberikan sebuah kartu ATM oleh seseorang yang sangat-sangat berkelimpahan. Di dalam ATM tersebut ada isi rekeningnya senilai 100 miliar rupiah. Siapa yang mau saudara? Mau? Oh gak mau, udah gak cinta uang. Gak suka uang ya, bukan gak cinta ya. Siapa di sini yang mau kalau ada yang datang dan orang beri ini ada rekening 100 miliar buat kamu dan ini ATM-nya. Siapa yang mau saudara untuk menerima? Mau saudara? Nah kemudian ketika saudara dan saya terima, kita sudah pegang kartunya saudara. Dan ketika saudara sudah menerima, orang yang memberi ini berkata passwordnya adalah 6 digitnya diberi saudara. Tapi kemudian ada orang-orang yang menerima, dia mengucap syukur, dia datang ke ATM, dia masukkan kartu tersebut ke mesin ATM, dia pencet pinnya dan keluar uangnya. Tapi ada orang-orang yang berkata, yes aku terima. Kartunya diterima saudara. Tapi dia tidak pernah bergerak. Dia gak pernah datang ke ATM. Dia gak pernah masukkan kartu tersebut. Dia tidak pernah coba pencet pinnya. Dan akhirnya yang dia pegang apa saudara?
hanya sebuah kartu. Siapa di sini yang rindu? Saudara gak cuma terima kartunya, tapi sampai bisa menikmati apa yang jadi jatah dan bagian saudara. Boleh lambaikan tangan? Berapa banyak di sini yang rindu menerima setiap berkat dari tahun PayHey ini? Boleh lambaikan tangan? Amin. Nah saudara, apa yang Tuhan mau bagikan di tahun PayHey ini? Oke, next slide. Yang Tuhan rindu untuk saudara dan saya terima di tahun PayHey ini adalah saudara dan saya kembali menjadi makhluk apa saudara? Supranatural. Bilang sama kiri kanan, saya makhluk supranatural. Kurang keras, bilang, pandang matanya bilang ini, saya orang-orang yang supranatural. Kenapa saya bilang kembali? Saudara, pada hakikatnya saudara dan saya adalah orang-orang yang berasal dari surga, betul? Kita diciptakan di luar yang natural, mengatasi yang natural. Tetapi sejak saudara dan saya lahir, dari kecil kita diajari begitu banyak hal. Dan akhirnya setiap kita, ada begitu banyak orang, bukan setiap kita saudara, ada begitu banyak orang kehilangan jati diri yang sesungguhnya. Firman berkata, berilah maka engkau akan diberi. Tetapi dunia mengajarkan, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Hemat pangkal. Pertanyaannya, berapa banyak orang hidupnya selalu berhemat tapi gak pernah diberkati? Ada begitu banyak hal yang kita diajari dari kecil seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Dan kita sudah sepakat dengan itu. Padahal itu bukan kebenaran. Dunia mengajarkan, dengarkan kata hatimu. Betul saudara ya? Listen to your heart. Wah gitu keren ya. Kalimatnya keren sekali. Dengerin suara hatimu. Tapi firman berkata, hati manusia itu sangat dalam dan menipu. Jadi jangan percaya sama hatimu, tapi percaya pada Tuhan. Amin. Ada begitu banyak hal yang dibelokkan secara halus dan kita berpikir, oh ini adalah sebuah kebenaran. Dan hari ini Tuhan rindu di tahun yang baru, di tahun PayHey ini, saudara dan saya kembali jadi orang-orang yang supranatural. Amin. Amin. Siapa yang rindu boleh angkat tangan. Oke, amin. Next. Nah, saudara, kita akan belajar apa yang Tuhan mau beri. Kata hey ini saudara ya. Boleh sama-sama kita buka di Kejadian 17 ayat yang ke-5. Izinkan saya membaca buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan demikian. Karena itu, Tuhan berkata, karena itu namamu bukan lagi Abram. Saudara, saya catat di sini, saudara bisa lihat, kata Abram itu ada beberapa huruf di situ ya. Saya nggak sebut satu-satu lah supaya nggak membingungkan. Saudara lihat aja dulu di situ. Oke. Melainkan apa saudara? Abraham. Nah saudara, kata Abram dan Abraham, bedanya apa? Hanya ada sebuah huruf yang ditambahkan di dalamnya. Dan huruf itu adalah hey. Katakan bersama-sama dengan saya. Apa? Hey. Amin. Tahun ini tahun apa saudara? Hey. Pay. Hey. Oke. Kenapa Tuhan berkata, namamu bukan lagi Abraham, tetapi Abraham. Tuhan beri tambahan namanya hey di dalamnya. Karena Tuhan punya rencana. Karena Tuhan berkata, karena engkau, karena Abraham telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Next, kita buat cepat dulu ya di sini ya, supaya saudara nanti bisa nangkep relasinya ya. Oke, kita loncat ke ayat 15 dan 16. Dikatakan demikian, setelah Tuhan datang menemui Abraham dan berkata, namamu
Bukan lagi Abram, melainkan siapa saudara? Abraham. Selanjutnya Tuhan berkata, kita lompat ke ayat yang ke-15 dan 16. Dikatakan demikian, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu, siapa saudara? Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi apa saudara? Sarai. Tetapi, saudara boleh baca, tolong semuanya buka Alkitab. Di Kejadian 17 ayat ke-15 sampai 16. Oke, saudara buka di handphone suci saudara, di tab suci saudara, di Alkitab suci saudara. Boleh kita sama-sama baca ya. 1, yang sudah dapat boleh lambaikan tangan. Sudah? Saya minta tolong kita baca dengan suara yang keras saudara ya. 1, 2, 3. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, apa saudara? Janganlah menyebut dia lagi, tetapi Sarah, betul ya? Kalau di terjemahan bahasa Indonesia ditulisnya S-A-R-A. Seolah-olah ada kata yang dihilangkan, kata I-nya hilang, betul ya? Tapi kalau kita lihat terjemahan dari bahasa Inggris, itu bukan Sarah, tapi Sarah. Katakan bersama-sama dengan saya, Sarah. Dan kalau kita lihat terjemahan aslinya dari bahasa Ibrani, memang tidak dihilangkan, tetapi kata I itu, kata yod itu diganti jadi hey. H itu hey, saudara. Saudara perhatikan ya, Abraham namanya ditambah hey. Sarah, yodnya diganti jadi hey. Nah saudara, satu kata yang menarik, kata I atau yod itu artinya menyembah dan bekerja. Tetapi hari itu Tuhan berkata jangan lagi dipanggil Sarai. Ganti. Kata yodnya diganti jadi hey. Diganti jadi apa? Nafas kehidupan. Kata hey itu artinya apa saudara? Anugerah. Hari itu Tuhan mengganti yang tadinya semuanya berdasarkan usaha manusia. Ketika saudara menyembah itu ada usahanya, betul? Ketika saudara bekerja ada usahanya gak saudara? Kalau saudara bekerja ada yang tanpa usaha? Gak ada ya? Tapi kalau bicara anugerah, itu gak pernah bicara tentang usaha manusia. Jadi hari ini, di tahun ini, di tahun yang baru, Tuhan sedang mau berkata apa saudara? Di tahun ini bukan lagi tentang apa yang saudara dan saya kerjakan. Ini bukan tentang usahamu, ini bukan tentang kebaikan saudara. Tapi ini semua tentang anugerah Tuhan yang membawa kita naik ke next level. Amin. Nah saudara, mari kita lihat, ketika usaha manusia diganti dengan anugerah Tuhan, apa yang terjadi? Kita lanjutkan. Tetapi siapa saudara? Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga apa saudara? Ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Mulai nangkap saudara? Abraham diberi kata hey, Sarah dikasih kata hey, dan di tahun ini setiap kita diberikan tahun yang pay hey. Saudara dan saya hidup dalam anugerah Tuhan. Seberapa yang rindu anugerah Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Oke. Next. Nah, saudara. Buka kunci supranatural. Boleh next slide. Saudara pernah mendengar kata-kata apalah arti sebuah nama? Siapa yang sepakat nama itu gak penting?
Siapa yang sepakat dan percaya nama itu penting, coba katakan. Wah, di sini luar biasa pintar semua ya. Saudara dunia mengajarkan apalah arti sebuah nama nggak penting. Tapi tahukah saudara, ketika nama diberikan dalam hidupmu, nama itu punya sebuah arti, sebuah kapasitas yang besar. Ketika nama diberikan dalam hidup saudara, nama itu punya otoritas. Ini bicara soal otoritas. Nama itu bicara soal batasan. Nama itu bicara soal destiny, tujuan. Saudara, kalau nama nggak penting, Tuhan tidak akan datang sama Abraham dan berkata, namamu bukan lagi Abraham, tapi Abraham. Kalau nggak penting, nggak mungkin Tuhan beri, betul? Dan bahkan buat istrinya dia berkata, jangan dipanggil lagi Sarai, tapi Sarah. Karena Tuhan sedang berkata, aku sedang beri sebuah tujuan yang besar, yang ilahi dalam kehidupannya. Hari ini ketika Tuhan memberikan sebuah kata hey dalam tahun ini, berapa yang percaya Tuhan sedang menetapkan sebuah tujuan besar dalam kehidupan saudara dan saya? Yang percaya boleh lambaikan tangan. Amin. Saudara, kata batasan itu seolah-olah seperti sebuah kata yang mengungkung. Tapi kata batas ini juga punya sebuah arti, benteng, perlindungan. Namamu, nama yang Tuhan beri, tahun yang Tuhan beri, itu adalah sebuah otoritas yang Tuhan beri. Nama, tahun yang Tuhan beri di tahun PH ini juga bicara soal benteng perlindungan yang Tuhan sedang sediakan buat kehidupan saudara dan saya. Amin. Nama atau tahun PH yang Tuhan berikan di tahun ini bicara soal tujuan yang ilahi yang Tuhan sedang siapkan buat kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya menerima itu dan mengerjakan anugerah yang Tuhan beri? Sekali lagi izinkan saya bertanya, seberapa banyak yang percaya Tuhan punya rencana ilahi dalam kehidupan saudara? Yang percaya coba angkat tangan yang tinggi. Saudara, izinkan saya menyampaikan sebuah ilustrasi. Suatu ketika sebuah tempat dilanda kekeringan yang sangat hebat. Hampir 1 tahun tidak ada hujan. Dan mereka mengalami kekeringan yang sangat dahsyat. Suatu ketika ada seseorang dia mendapat pesan dari Tuhan dan berkata kepada orang-orang di satu desa itu. Dan dia berkata, Tuhan berkata kepada saya untuk menyampaikan bahwa hari ini Tuhan akan memberikan hujan yang sangat lebat. Sehingga setiap tanah yang kering akan kembali dialiri dengan air-air yang terbaik. Setiap sungai yang sudah menjadi kering, itu akan dialiri dengan aliran yang sangat jernih dan deras. Dan hari itu Tuhan berkata, persiapkan dirimu. Dan hari itu satu desa berkata, yes, amin, yes, amin. Tapi setelah pertemuan itu selesai, orang-orang bubar ke rumah masing-masing. Dan setelah kembali ke rumah masing-masing, mereka bersiap-siap untuk mengerjakan apa yang akan mereka kerjakan di hari itu. Dan ketika mereka keluar rumah, dari seluruh penduduk desa, ada satu orang, dia membawa payung, dia membawa sepatu boot, dan dia membawa semua perlengkapan. Supaya ketika hujan itu terjadi, maka yang kehujanan tanahnya dan bukan dia, saudara. Pertanyaannya, dari seluruh kampung, dari seluruh desa yang berkata, yes, aku percaya dan sepakat. Sebenarnya berapa banyak yang benar-benar percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan hujan yang terbaik? Ada begitu banyak anak Tuhan berkata, yes, aku sepakat, yes, aku percaya. Tapi sebenarnya mari periksa hidup kita. Iman dan percayamu itu akan terlihat dari apa yang saudara saya kerjakan. Amin.
hari ini, izinkan saya menyampaikan, ini tahun yang luar biasa. Amin. Dan hari ini, izinkan saya menyampaikan, persiapkan wadah kehidupan kita. Anugerah tidak pernah membuat kita diam. Anugerah membuat kita bergerak dengan supranatural. Amin. Kalau saudara tahu, inilah tahun pay hey, tahun yang ajaib. Saudara ngerti pay artinya adalah mulut. Hey artinya anugerah. Maka saudara dan saya akan belajar menjaga perkataan kita. Amin. Siapa di sini yang mau menjaga perkataan kita? Tidak bicara sembarangan. Amin. Next. Nah saudara, kita akan bahas 3 tadi ya. Masalah perkataan. Kata pay. Katakan bersama saya, pay. Oke, saudara, kata pay ini artinya dalam mulut. Artinya adalah ucapan. Artinya apa? Deklarasi. Dan kalau bicara deklarasi ini bukan bicara yang sembarangan, saudara. Ini bicara soal perkataan yang ada kuasanya. Dan bolehkah saya bertanya, kalau ada perkataan yang ada kuasanya disebut adalah firman Tuhan. Saudara, mari kita buka di Matius 12 ayat yang ke-37. Hari ini kita mulai buka agak banyak ayat, saudara, gak apa-apa ya. Matius 12 ayat 37 dikatakan, Matius 12 ayat 37. Boleh sama-sama kita katakan dengan keras, saudara ya. 1, 2, 3. Karena menurut ucapanmu akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula kau akan dihukum. Baca sekali lagi, saudara ya. 1, 2, 3. Karena menurut ucapanmu kau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula kau akan dihukum. Saudara, ucapan ini punya 2 sisi, saudara. Kita berpikir, yes, ini tahun yang ajaib. Kita akan mencipta. Tapi tahukah saudara, bicara soal perkataan, lewat mulut saudara dan saya, berkat Tuhan akan dibukakan. Amin? Amin? Tapi kalau saudara tidak berhati-hati dengan perkataan, seringkali yang datang bukan berkat, tapi apa saudara? Penghukuman. Oke, kita buat yang lebih apa ya? Yang lebih sehari-hari, saudara. Berapa banyak saudara yang hari-hari ini datang, mungkin sedang berbisnis, sedang menjalani kehidupan, ketemu teman-teman dan berkata, gimana bisnismu sekarang? Dan saudara berkata, aduh, zaman lagi, apa saudara? Lagi subur. Saudara sadar enggak? Sekali lagi saya mau tanya, seberapa di sini yang percaya ada namanya kuasa perkataan? Coba tolong dipikirkan dulu. Siapa di sini yang percaya perkataan saudara itu punya kuasa? Coba angkat tangan. Dipikir dulu saudara ya. Yang gak percaya jangan angkat tangan. Yang percaya coba angkat tangan. Saudara percaya? Saudara tahu perkataan bahwa ada kuasanya. Kenapa kita bisa dengan sangat mudah mengutuki diri kita sendiri? Oh, kapan pastor saya gak pernah ngutukin diri? Ketika saudara datang dan berkata, aduh anak saya pinter banget gitu. Ini contoh, saya gak mau bilang anak saya bodoh, saudara ya. Ada si A berkata, dia lihat nilai anaknya jeblok. Dan dia berkata, mau jadi apa? Kamu gini. Dasar anak bodoh, gagal. Ada banyak anak Tuhan, mereka tahu ada kuasa perkataan.
Tapi mereka pakai untuk kutuki anak. Ada anak Tuhan untuk kerja. Gimana kerjaanmu? Aduh, susah. Usahanya udah kayak kereta api. Maksud gimana jalan cepat? Bukan, bunyinya aja. Maksudnya susah. Duit gitu ya. Susah duit gitu ya. Orang berpikir, apalah arti sebuah kata. Tapi hari ini izinkan saya kembali mengingatkan, di tahun ini, di tahun PIH ini, mari perkatakan yang mencipta, jangan yang mengutuk. Amin. Kalau saudara lihat anakmu sedang buat sebuah tindakan yang wow luar biasa, mari perkatakan yang mencipta saudara. Dari nada sebenarnya kedengeran kok saudara. Tapi setidaknya jangan perkatakan yang negatif. Kalau anakmu rasanya bandel sekali, ini anak baik banget gitu ya. Kalau dia tanya gimana usahamu? Luar biasa, ini berkatnya ajaib gitu. Siapa yang mau praktek saudara? Siapa yang mau praktek? Saya baca dari Matius 12 ayat yang ke, kita buka sama-sama saudara ya. Saya mau bacakan buat saudara, Matius. Boleh tolong buka sama-sama lagi. Nah saya ini mau ajak kita buka sama-sama. Matius 12. Ayat yang ke-22. Kita akan baca bergantian saudara ya. Sampai ayat yang ke tadi berapa? 27. Nah ini saya mau bicara soal batas saudara. Nanti kita akan baca bergantian, ayat yang genap akan dibacakan oleh pria, ayat yang ganjil dibaca oleh wanita, ayat 27 yang tadi akan dibaca bersama-sama ya. Oke, ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi, Matius 12 ayat 22 sampai 27. Oke. Yang sudah dapat boleh lambaikan tangan. Ini saya mau cerita ini firman tentang apa sebetulnya ya. Oke, 1, 2, 3. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap akan berlambang yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga, kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? 27 sama-sama. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut mau mengusirnya? Sebab itu mereka yang menjadi hakimu. Masih lanjut. 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu sesudah diikatnya barulah ia dapat merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku yang melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencela beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Oke, dan selanjutnya ini terus yang sampai akhir tadi terakhir ayat yang ke-37, maaf. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Saudara, saya akan baca yang 22 sampai 23, dikatakan demikian saudara.
Kemudian dibawalah seorang kepada Yesus yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu apa saudara? Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. 23, maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya. Ia ini agaknya apa saudara? Anak Daud. Saudara, orang Yahudi percaya Mesias yang akan lahir itu akan datang dari keturunan Daud. Jadi secara tidak langsung mereka sedang berkata, jangan-jangan ini Mesias yang datang. Betul? Tetapi di ayat selanjutnya orang Farisi berkata apa? Dengan Beelzebub, penghulu setan, ia mengusir setan. Nah saudara, ketika Yesus menyembuhkan, melakukan mujizat, dan orang melihat ini adalah Mesias. Kemudian ada orang di luar berkata, oh bukan, itu penghulu setan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus diam? Oh iya, ya terserah kamu deh. Apakah itu yang Yesus lakukan? Tidak. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menjawab dengan apa? Firman. Pay. Apa yang mau disampaikan dari firman ini saudara? Saudara, ketika saudara sedang mengalami sebuah hal, mungkin usahamu sedang tidak baik-baik saja. Orang datang tanya sama saudara, gimana usahamu? Saya percaya Tuhan pasti memberkati. Kemudian ada orang yang berkata, jangan gitulah bro. Hidup ini harus realistis. Ya kalau susah bilang aja susah gitu. Nah seringkali kita tidak punya benteng perlindungan. Sehingga ada banyak hal dalam hidup saudara saya diambil dan dirampas oleh si jahat. Oke saudara, saya kasih contoh sebuah kisah. Suatu ketika ada seorang raja saudara. Seorang raja dia datang, dia sedang berjalan-jalan di sebuah pasar. Nah raja ini datang dan dia melihat ada seorang pengemis muda, kecil, tidak berdaya, bodoh, tidak berpendidikan. Dan orang-orang di sana mengenal orang ini sebagai orang yang tidak punya kapasitas. Kemudian raja ini datang, punya belas kasihan, dia melihat dan dia ambil anak ini dan mengangkat anak ini jadi raja. Menjadi seorang putra mahkota, bukan putra mahkota, salah satu pangeran, saudara. Diangkat jadi anak, diajari, dididik dan diberikan semua yang terbaik. Sampai satu ketika setelah anak ini siap, raja ini memberikan sebuah otoritas dan berkata, "Nak, mulai hari ini aku beri kepercayaan engkau untuk memegang sebuah kota. Engkau mengerti wilayahmu dulu, dan hari ini setelah sekian lama aku didik engkau, aku memberi engkau kuasa untuk berkuasa atas kota itu, untuk membangun kota tersebut. Buatlah keputusan-keputusan yang kau pandang baik untuk membawa kemajuan bagi kota tersebut." Pertanyaannya, ketika diberikan kuasa dan otoritas oleh raja, anak yang tidak punya, yang tadinya adalah seorang yang tidak berharga, apakah dia jadi orang yang punya kuasa, saudara? Yang bilang dia punya kuasa, coba angkat tangan. Oke, sampai situ. Kemudian dia akhirnya ada di sana. Dan dia berdiri di hadapan para tua-tua kota. Dan dia berkata, raja sudah memberi aku sebuah mandat. Dan hari ini dengan mandat yang raja berikan, aku membuat keputusan dan peraturan mengenai kota ini. Supaya kota ini bisa dibangun. Dan ketika orang ini berkata, tiba-tiba dari belakang ada seorang berkata begini, "Hei, saya tahu kamu. Kamu dulu anak kecil yang ada selalu duduk di pinggir jalan itu kan? Kamu anak miskin, bodoh, lemah, tidak berdaya.
Dan kamu tidak pantas jadi pemimpin kami. Hari itu pertanyaannya, kalau saudara yang ada di posisi anak ini, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara akan tetap mengerjakan mandat dari raja? Atau saudara berkata, oh iya, memang saya orang bodoh, lemah, tidak berguna, dan saya tidak bisa membuat perubahan apapun. Atau saudara mau berkata, dulu aku memang orang yang bodoh, tetapi raja sudah memilih saya dan menetapkan saya jadi pemimpin atas kota ini. Dan saya akan tetap menetapkan yang terbaik buat kota ini. Pilihan mana yang saudara ambil? Yang memilih untuk melaksanakan mandat raja, coba angkat tangan. Tapi coba bawa ke kehidupan kita sehari-hari. Ada begitu banyak orang akan menyepelekan hidupmu. Dan bicara soal batas adalah, ini bicara soal tidak semua hal harus saudara terima. Ingat saudara, hidup saudara dan saya ditetapkan oleh firman Tuhan dan bukan oleh kata orang. Amin. Next. Saudara, jadi benar. Bukan jadi baik, saudara. Kata pay, ini adalah bicara soal membalikan keadaan. Kalau hari ini ada orang berkata, kamu gak pernah layak. Apa yang harus saudara lakukan? Berkata, aku layak. Oh jangan, itu sombong saudara. Nanti ditampar malaikat, repot saudara. Banyak orang tuh gak selesai. Ada orang berkata gini, kamu gak layak. Ya betul, saya gak layak. Kamu bodoh. Oh enggak, saya gak bodoh. Saya idiot. Tapi berhenti di situ. Tanpa sadar kita terus kutuki diri kita. Tapi kalau saudara dan saya lanjutkan lebih lengkap, kita bisa bilang begini, kamu gak layak. Memang saya gak layak. Makanya saya butuh Tuhan. Amin. Kamu bodoh, memang. Tapi kalau Tuhan yang memberikan otoritas, yang bodoh akan mempermalukan orang-orang bijaksana. Amin. So lawan dengan firman. Jangan bela diri, tapi balikan. Sadari keterbatasan kita, tapi sadari siapa yang mengutus saudara. Ini bicara soal mandat yang Tuhan beri. Saudara, kenapa saya sampaikan ini siang hari ini? Karena Tuhan sedang ingatkan satu hal. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk perkara-perkara yang besar dan ilahi. Amin. Tapi kalau kau gak pernah selesai dengan dirimu, seringkali yang besar itu cuma akan terkubur dengan rapih di dalam tanah. Hari ini siapa yang rindu? Setiap yang terbaik itu akan saudara terima bersama dengan Tuhan. Kalau setan berusaha mendakwa dirimu, kamu gak pernah cukup baik, bilang sama setan gini, gak usah ribet, saya baik, gak bisa saudara. Kamu gak pernah cukup layak, memang saya gak layak, makanya saya butuh Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang pilih, lebih dari cukup saudara. Amin. Jadi benar. Jangan cuma sekedar baik. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya kasih contoh yang banyak gak apa-apa saudara ya. Supaya kita kebayang. Ada seseorang, saya ini belajar grafologi. Saudara tahu grafologi? Seni membaca tulisan. Waktu saya cek orang ini, saya kaget. Ada seseorang yang setiap kali diminta untuk maju tampil ke depan, dia selalu berkata, jangan saya. Orangnya gak ada di sini saudara. Saya bilang, ayo pimpin. Aduh jangan saya nih. Jangan saya. Ayo pimpin. Jangan, saya gak bisa. Sampai suatu ketika, saya minta, coba semuanya tolong bikin tulisan. Waktu saya baca tulisan, saya cukup terkejut dengan orang ini. Saya lihat dari tulisannya, ini ada ilmunya saudara ya, jadi bukan sesuatu yang ini ada ilmunya saudara. Waktu saya lihat, orang ini punya potensi kok pemimpin ya. Ini kan bicara alam bawah sadar saudara. Potensinya seorang pemimpin,
seorang yang sangat bisa mengatur banyak hal. Tapi di kehidupan yang saya lihat, yang saya kenal, setiap kali diberi tanggung jawab, orang ini berkata, jangan saya nggak bisa. Jangan saya nggak bisa. Karena ini menarik, saya panggil orang ini secara khusus. Saya bilang, boleh gak kita ketemu, kita ngobrol? Oh boleh, dia bilang. Ketika kita ngobrol, saya bertanya, boleh gak saya tanya sesuatu? Saya lihat dari tulisan, kamu ini orang yang punya potensi besar jadi pemimpin. Tapi kenapa setiap kali dikasih kesempatan, kamu kok gak pernah berani? Kemudian dia cerita, pada saat dia SMP, bayangkan saudara, orangnya sudah umurnya lebih senior dari saya saudara. Cukup jauh lah seniornya, lebih 5 tahun lebih lah ke atas. Saudara. Dia cerita, waktu SMP, dia ini pernah disuruh nyanyi ke depan. Dan ketika dia mau maju ke depan, salah seorang guru, dia berkata gini, jangan dia. Dia gak bisa. Mundur. Saudara tahu, satu kejadian membuat orang ini berkata, jangan saya gak pernah cukup baik. Saudara tahukah saudara, sebuah penolakan, kalau saudara gak handle dengan benar, itu bisa menutup begitu banyak hal di hidupmu. Masalahnya kalau saudara iyakan, seringkali potensi besar itu dirampas dari hidup. Cukup satu kejadian saudara. Hari ini coba cek hidup kita. Siapa di sini yang kau tahu ada hal-hal yang setan terus curi dari kehidupan, dan kau gak ngerti kenapa? Siang hari ini, mau gak kita putar balikan? Dan kita berkata, Tuhan yang menetapkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidupku. Amin. Saudara, saya mau berkata, tidak semua perkataan orang harus saudara terima. Bukan berarti saudara harus debat terus ya, gak usah saudara. Kalau tujuannya bela diri, gak usah. Saya kasih contoh gini. Saudara datang, tiba-tiba ada orang datang sama saudara dan bilang gini, kamu nyuri ya? Terus saudara bingung, nyuri apa ya? Enggak, kamu pencuri. Terus saudara bingung, celingak-celinguk, nyuri apa ya gitu. Terus dengan kerendahan hati yang gak jelas itu, yang feminim ini, saudara mengiyahkan. Oh iya, terima kasih ya atas masukannya. Tapi saudara bingung sebenarnya. Saudara tanya, nyuri apa? Itu saya taruh handphone di meja. Handphonenya hilang. Pasti kamu yang nyuri ya? Nah, bela diri itu gini. Saudara kalau bela diri, saudara akan marah dan berkata, saya gak mencuri. Gitu ya. Tapi gak berhenti di situ. Buktinya mana? Oh, panjang lebar. Dan saudara berusaha meyakinkan orang tersebut kalau saudara tidak nyuri. Perlu gak saudara? Gak perlu. Loh Pak, maksudnya gimana gitu ya? Memutar balikan tuh gini. Kamu nyuri ya? Nyuri apa? Handphone saya taruh di meja. Kamu yang nyuri pasti. Saudara cukup bilang ini, Pak, Bu, saya tidak nyuri. Saya gak tahu. Terserah Bapak. Mau percaya silahkan. Nggak percaya gak masalah. Amin. Artinya apa? Saudara bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tapi gak perlu buktikan diri. Orang mau percaya gak percaya urusan. Tapi jangan diiyahkan.
seringkali penghukuman datang, kerugian datang, karena saudara iyahkan. Orang datang menjenguk seorang yang kena kanker payudara. Ini cerita saudara. Kemudian ketika mereka datang menjenguk, biasa ngobrol ya. Ketika ngobrol, gimana kejadiannya? Ceritalah orang yang mengalami kesakitan ini. Dia bilang begini, wah saya gak ngerti. Pokoknya awalnya itu cuma kerasa kedut-kedut lah di dada saya. Gitu kan? Saya pikir cuman, ya saya kecapean lah. Tapi kemudian lama-lama itu berkembang jadi kanker. Rasanya ceritanya selesai di situ ya. Kemudian orang-orang ini pulang, dan beberapa ibu yang ikut menjenguk mulai berpikir, aduh kok di dada saya mulai ada kerasa kedut-kedut ya. Dan kita mulai berpikir, kayaknya saya kanker gitu. Akhirnya diiyakan terus. Lama-lama bisa jadi kanker betulan saudara. Saudara hati-hati dengan perkataanmu, dengan pikiran. Saudara ketemu orang, gak ada apa-apa, hati-hati ya sama dia. Hati-hati loh. Ini yang sudah menikah dan yang mau menikah. Ada orang datang sama gini, pasangan kamu udah umur berapa sekarang? Oh umur 38. Oh gitu, ya. Kamu tahu nggak? Laki-laki itu punya puber kedua di umur 40. Pernah dengar gak saudara? Pernah ya? Pernah ya? Terus dia bilang gini, suami kamu umur berapa? 38. Oh 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Coba lihat. Dia mulai ganjen enggak? Terus saudara mulai berpikir, iya ya. Suami saya kok mulai sering potong rambut. Ketika mulai potong rambut, pakai parfum. Gitu ya. Terus mulai khawatir dan berkata, jangan-jangan suami saya selingkuh. Mulai dipikirkan. Sampai setiap gerak-geriknya terasa pasanganmu berencana selingkuh, saudara. Maka sang suami yang tadinya pulang ke rumah dengan bahagia, "Papai, apa kabar? Papa, apa kabar?" Tiba-tiba mendapat sambutan yang berbeda. Sebelum ada omongan ini, ketika suami ini pulang, maka istrinya akan menyambut dan anjingnya akan datang menyambut dengan gonggongan. Tetapi setelah ada perkataan tersebut, keadaan berubah. Ketika sang suami pulang, maka anjingnya akan menyambut dan istrinya akan mulai menggonggong. Dari mana? Macam-macam ya. Selingkuh ya. Kemudian suami ini mulai berpikir nih, kenapa gitu ya. Suami ini pergi, selingkuh ya. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Suasana rumah jadi tidak nyaman, betul? Orang yang kebingungan ini akhirnya mulai merasa malas pulang ke rumah. Ketika dia malas pulang ke rumah, dia pergi ke kantor, saatnya pulang kerja, dia diam di kantor dan berkata, aduh malas nih pulang ke rumah. Nanti istri saya menggonggong dan anjing saya menyambut, kan terbalik ya. Kita berharapnya istrinya yang menyambut dan anjingnya yang menggonggong gitu. Dia diam di rumah, di kantor. Kemudian ada sekretarisnya berkata, selamat sore Pak, kok Bapak belum pulang? Bapak haus? Kayaknya Bapak lagi pusing. Saya bikinin kopi ya Pak. Waduh.
Dibawakan kopi. Dan dia berkata, terima kasih. Dan dia berkata, wah, sungguh wanita yang sangat pengertian. Tapi dia berkata, tidak boleh. Aku cinta Tuhan, aku takut akan Tuhan, dan aku cinta istriku. Tapi kemudian ketika dia pulang ke rumah, kembali istrinya menggonggong. Dan anjingnya menyambut. Datang ke kantor. Bapak makan? Saya siapkan ya Pak. Pertanyaannya, kira-kira apa yang terjadi saudara? Saya nggak lanjutin ya. Saudara kira-kira aja sendiri apa yang terjadi. Saudara, saya mau berkata, hati-hati menerima perkataan orang di sekitar. Hati-hati dengan apa yang kau lihat di sosial media. Ketakutan itu yang ditebarkan. Pertanyaannya, ketika saudara membangun sebuah hubungan, sebuah apapun itu, mana yang jadi dasarmu? Sosial media atau firman Tuhan? Belajar, ngerti, punya batas, benteng perlindungan. Amin. Amin. Saya bicara gini harus adil, bapak-bapak juga sama. Istri saya seneng dandan ke salon, kok tiap hari ke salonnya Tante Meme, Cimeme, manicure, pedicure. Jangan-jangan dia ingin cari cowok lain. Berondong-berondong. Enggak saudara, izinkan saya kasih satu rahasia saudara. Kalau istri saudara berkata, saya dandan cantik buat kamu, bohong. Istri saya suka bilang gini, saya dandan kan buat kamu supaya cantik, bohong. Tapi saya gak masalah, kenapa? Karena saya tahu, kalau dia dandan cantik buat siapa? Ya buat dia sendiri. Pertanyaannya, oh apakah dia sedang mencari perhatian laki-laki lain? Tidak. Karena saya percaya, perempuan tuh suka datang ketemu temannya, Jeng, kamu cantik sekali awet muda, gitu ya. Dipuji sesama perempuan juga happy kok saudara. Betul ya? Apa-apa. Rahasia negara. Jadi saya mau berkata, jangan masukkan yang negatif. Informasi-informasi gak jelas. Hari ini banyak informasi di sosial media yang membuat kita tuh menjadi sangat takut saudara. Tapi belajar. Masukkan firman Tuhan. Amin. Kalau saudara melihat rumput tetangga lebih hijau, sekretaris lebih enak bikin kopinya daripada istri. Lihat firman berkata, berbahagialah dengan istri masa muda. Baca firman. Amin. Amin. Hari ini mana yang jadi referensimu saudara? Kalau ada orang berkata, saya mau berkata gini, gimana bisnis lu? Lagi susah ya? Ya keadaan dunia lagi susah, tapi saya punya Tuhan. Udah gitu aja. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah dan kesusahan tidak ditambahkan di dalamnya. Amin. Dunia boleh bilang resesi, buat saya setiap hari adalah resepsi. Amin. Wah, nilai uang makin gak ada nilainya. Gak apa-apa. Nilainya boleh makin gak ada, tapi yang penting pas hidup, pas butuh, pas ada, betul? Gak penting harga mahal atau murah. Aduh Jeng, pusing, harga naik. Gak masalah harga naik, yang penting kebeli, betul? Harga boleh murah, gak ada duitnya tetap gak kebeli, percuma saudara. Gak usah takut harga naik, yang penting kebeli. Amin? Gak usah khawatir, aduh nanti ini naik. Gak masalah, harga boleh naik, yang penting kebeli. Kita pinginnya harus murah, harus murah. Mau murah juga,
nggak ada uangnya percuma saudara. So hari ini jangan biarkan yang di luar mengatur hidup kita. Amin. Ya, pay. Next. Wah, saya berencana cepat tapi tetap lama ya, banyak kesaksian, nggak apa-apa ya. Next, hey. Nah saudara, izinkan saya baca langsung cepat aja ya. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa saudara? Debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kata nafas hidup itu adalah hey. Saudara, kalau ada orang berkata kamu gak berguna, saudara boleh bilang ya memang gak berguna. Saya cuma debu tanah. Tapi saya debu tanah yang berbeda. Debu tanah yang di sana gak ada nafas kehidupan Tuhan akan diinjak-injak orang, betul? Tapi saya, saudara dan saya, kita boleh dari debu tanah. Tapi ketika ada nafas kehidupan Tuhan, maka kita jadi orang-orang yang punya kuasa yang ajaib, yang ilahi. Amin. Orang boleh berkata kamu gak cukup layak. Daud tidak pernah dipilih karena keelokannya. Daud gak pernah dipilih karena sesuatu yang hebat. Tapi Daud dipilih karena Tuhan dia yang memilih. Hari ini kalau dunia boleh berkata kenapa dia dan bukan yang lain, harusnya yang itu lebih baik. Gak perlu merasa baper saudara. Yang penting Tuhan pilih saudara dan itu selesai saudara. Kalau ada orang berkata kenapa kamu pilih pasangannya dia dan bukan yang itu. Yang itu bibit, bebet, bobot, bebet, apa berat badan, apa semua lebih baik gitu. Tapi pastikan kalau orang yang sudah memilih saudara, selesai saudara. Amin. Jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Yang penting Tuhan memilih saudara. Maka segala keterbatasanmu itu akan jadi keajaiban. Amin. Kalau kita merasa semua karena usaha daya manusia, kalau saudara dibawa naik kita akan jadi sombong. Dan kalau kita gagal kita akan sangat down. Tapi kalau kita ngerti siapa kita dan siapa Tuhan, waktu gagal kita akan berkata ya memang aku gak layak. Tapi kita gak pernah kehilangan harapan. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Amin. Usaha kita bukan lagi dari soal doa dan bekerja. Oh ya tetap harus dikerjakan, jangan malas saudara ya. Tapi jangan dasarkan hidupmu dari usaha manusia. Tapi hari ini di tahun ini Tuhan mau berkata anugerah Tuhan lebih dari cukup buat saudara dan saya. Amin. Siapa yang percaya dalam setiap apapun yang saudara saya kerjakan, akan ada nafas kehidupan yang dari Tuhan. Hari ini kalau usahamu rasanya sudah mulai sekarat, saudara hembuskan lagi, nafas kehidupan yang dari Tuhan mengalir. Amin. Kalau keluargamu mulai berantakan rasanya, hembuskan, hey gitu ya. Ada nafas kehidupan yang dari Tuhan. Maka yang mati, maka yang tidak berharga, maka yang cuma sekedar debu, itu akan menjadi sesuatu yang hidup dan sesuatu yang akan sangat menaklukkan dunia. Amin. Hari ini jangan lihat keterbatasan. Yes, akui kita cuma debu. Tapi jangan lupa akui dia Tuhan yang memberikan nafas kehidupan dalam hidupmu. Jangan biarkan iblis mengambil identitasmu. Next. Baik saudara. Kata hey ini lebih bicara soal nafas kehidupan atau anugerah Tuhan. Tuhan memberikan sebuah identitas yang baru buat saudara dan saya. Dan next. Saudara, dan ketika Tuhan memberikan identitas yang baru, yang namanya tadi sebuah debu, diberikan nafas kehidupan dan jadi manusia yang berkuasa atas dunia ini, maka setan itu akan berusaha memotong. Setan gak akan pernah diam, dia akan coba potong destinimu. Dan caranya gimana saudara? Iblis akan coba usahakan untuk mengubah identitas yang Tuhan sudah anugerahkan buat saudara dan saya. Tuhan berkata engkau adalah manusia, engkau adalah Adam, engkau adalah orang-orang yang akan menjadi aliran, membawa akses bagi kerajaan surga, menjadi aliran ilahi. Tapi setan akan berkata kamu cuma debu. Setan akan terus bawa engkau ke masa lalu dan membuat saudara akan terus merasa gak pernah layak. Hari ini jangan pernah lupa identitas baru yang Tuhan beri. Itu sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Sekalipun saudara seperti seorang pengemis, seperti seorang yang lemah yang ada di pinggir jalan. Tapi ketika Tuhan sudah mengambil engkau dan menjadikan engkau menjadi seorang pemimpin atas sebuah kota, atas sebuah bangsa, atas bangsa-bangsa, bahkan bagi planet bintang nanti saudara. Tuhan sudah berikan sebuah identitas yang baru. Jangan pernah anggap remeh dirimu.
Ini bukan soal saudara, ini soal mandat dan otoritas yang Tuhan sudah beri. Amin. Amin. Kalau kau berkata, aku gak pernah cukup layak, memang kau gak pernah cukup layak. Tetapi Tuhan yang melayakkan. Tuhan tidak pernah memilih orang yang hebat. Tuhan tidak pernah memilih orang yang siap. Tapi Tuhan menyiapkan orang yang dipilihnya. Amin. Next. Nah, saudara, ini saya baca cepat aja di sini ya, saudara. Ini sebuah kisah, saya baca cepat aja. Ini diambil dari 1 Samuel ayat 17, ayat 8 sampai 11. Mengingat waktu, saya akan baca cepat buat saudara. Saudara, ini salah satu cara Tuhan, cara iblis mencoba mengambil identitasmu. Suatu ketika orang Israel berhadapan dengan orang Filistin di sebuah lembah yang namanya Harmagedon. Harmagedon adalah sebuah lembah di mana itu padang terbuka, dan kalau saudara, orang Israel berdiri di satu sisi dan orang Filistin di sudut yang lain, ketika mereka berdiri, mereka akan bisa melihat semuanya secara jelas. Dan hari itu dua bangsa ini berhadap-hadapan, mereka melihat kekuatan masing-masing. Dan hari itu, ada seseorang yang berdiri dengan sangat besar dari pihak musuh, dari Filistin, yang bernama Goliat. Dikatakan ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang apa saudara? Filistin. Goliat berkata, Goliat adalah seorang Filistin. Dan dikatakan apa? Dan kamu orang Israel adalah apa saudara? Hamba siapa? Saul. Pertanyaannya, secara manusia itu salah enggak saudara? Siapa yang jadi raja Israel saat itu? Saul, betul? Tapi salah satu cara iblis mencoba mengambil identitasmu adalah dengan memberikan kebenaran yang cuma setengah. Secara manusia betul rajanya Saul. Dan dia berkata gini, kamu apa? Hamba Saul. Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat selanjutnya kata apa saudara? Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, berapa banyak anak Tuhan itu menghadapi sebuah Goliat yang besar, menghadapi sebuah peperangan besar, dan kau melihat ada lawan yang begitu mengerikan, dan dia berkata, hei kamu, hamba Saul. Dan masalahmu mulai mengatur hidupmu. Namanya perang tuh, maju ya maju aja saudara, betul ya? Kenapa tiba-tiba orang ini berkata, ayo satu lawan satu? Seringkali apa yang setan coba lepaskan untuk mengambil destinimu, mengambil identitasmu adalah dengan terus mengatakan perkataan-perkataan yang menyesatkan. Jangan terus berkata, kau gak pernah cukup layak, kau gak pernah cukup baik. Oh, kau melayani, coba lihat keluargamu. Kau melayani Tuhan mana? Tuhan bela gak keluargamu? Engkau berdoa sekian lama. Apa Tuhan peduli? Dan setan terus coba lepaskan itu. Dan ketika orang Israel mengiyahkan, yang tadi benteng perlindungannya gak ada. Dan mereka berkata, betul, kami ini hambanya Saul. Apa yang terjadi? Dikatakan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kalau ketika mereka mengiyakan sebagai hamba Saul, ketika Saul menjadi ketakutan dan cemas, maka seluruh orang Israel menjadi sangat ketakutan. Next. Kita buat cepat. Kita loncat ayat 45 sampai 47. Dikatakan tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Saudara lihat, ketika Goliat berkata, engkau Israel adalah hamba Saul.
Hari itu Daud perkatakan, dia ucapkan, Israel bukan cuma sekedar hamba Saul. Orang Israel bukan hamba Saul, tapi orang Israel adalah barisan dari Allah yang besar. Hari ini kalau setan coba lepaskan panah-panah itu dalam kehidupanmu, satu hal yang saudara saya harus lakukan, putar balikan. Kalau setan coba berkata, mana usahamu? Dunia berkata, kalau saudara mengharapkan hasil yang berbeda dengan terus melakukan cara yang sama, itu adalah sebuah kebodohan, betul? Saudara lakukan sebuah hal, gagal. Sebuah hal gagal, sebuah hal gagal. Dan ketika saudara lakukan hal itu, Tuhan tiba-tiba berkata, nak lakukan lagi. Dunia akan berkata, Pak, kamu pakai cara yang sama berulang kali dan gak ada hasil. Cari cara lain. Kamu udah doa, gak ada hasil. Cari cara lain, gitu ya. Tapi minggu lalu Pastor Joshua sudah sampaikan dengan sangat ajaib. Ada murid-murid Yesus Petrus dilemparkan jalan semalam-malaman dengan cara dunia. Hasilnya apa saudara? No. Betul? Dan ketika Yesus datang, apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus katakan saudara? Tebarkan jalamu di kanan. Waktunya salah, momennya salah, pokoknya situasinya gak tepat. Tapi Tuhan katakan pakai cara yang sama. Kalau Tuhan bicara, saudara mau syema gak? Pak, anak saya gak bisa diomongin. Doain, udah. Doain lagi, udah. Doain lagi, gak berubah. Tuhan bilang, doain lagi. Saudara mau doain gak? Saudara berkata, cara ini gak berhasil. Kayaknya anak saya agak gangster dikit nih, caranya berbeda nih ya. Firman berkata, dikasih pipi kanan, tampar pipi kanan, beri apa saudara? Pipi kiri kan? Ketika anakmu dengan anak saudara dengan kelakuannya seperti menampar pipi kananmu, saudara berkata, kayaknya saya beri pipi kiri tidak berhasil. Gimana kalau saya kasih jab kiri aja? Dia tampar, saya hajar aja gitu. Hari ini pilihan di tangan saudara. Kalau saudara sudah berdoa dan belum dijawab, mau tetap doa. Amin. Next. Kita buat cepat, sudah mendekati ini. Ketika hari itu Daud memutar balikan, maka apa yang didapat? Dia perkatakan, maka hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai apa saudara? Allah. Nah hari ini kalau ada yang mati dalam kehidupanmu, usahamu, keluargamu, apapun itu, belajar perkatakan yang mencipta. Amin. Amin. Saudara, saya mau berkata gini, saya rindu kita jadi orang-orang yang aktif dan gak pasif. Ada banyak orang tahu caranya tapi gak pernah mengerjakan. Pak, hidup saya gak berubah. Caranya gimana? Doa, iya. Tahu caranya? Tahu. Pertanyaan saya, doa enggak? Oh gimana supaya hidup kita bertumbuh? Bangun hubungan sama Tuhan. Pertanyaannya, bangun gak hubungan sama Tuhan? Maaf saya kalau bicara selalu keras saudara. Tapi saya percaya ini baik. Ini sebuah kebenaran yang harus disampaikan.
Banyak anak Tuhan tahu kebenaran tapi tidak pernah mengerjakan kebenaran itu. Pengetahuan yang saudara dan saya punya tidak pernah mengubah. Tetapi ketika saudara dan saya mengerjakan kebenaran itu yang akan mengubahkan. Amin. Saudara tahu, supaya hidup sehat harus jaga makan. Saudara tahu, supaya ototnya jadi terbentuk harus olahraga, betul? Saudara dan saya tahu. Saya gak bilang saudara saya deh. Saya tahu saudara. Saya ini harus sudah mulai berolahraga. Pertanyaannya, 4 tahun terakhir, apakah saya olahraga? Tidak. Tahu gak saya harus olahraga? Tahu. Pertanyaannya kenapa? Lamban. Olahraga, ya kapan? Besok. Percayalah, yang besok itu akan selamanya jadi besok, saudara. Manusia tuh gak butuh motivasi, saudara. Manusia tuh butuh konsistensi. Besok saya akan lari 3 kilo. Begitu lihat ke depan, aduh panas. Besok, kalau saya ada kolam renang di dekat rumah saya akan mulai berenang. Kemudian saudara diberikan anugerah sebuah apartemen, sebuah rumah yang ada kolam renang dengan sangat luar biasa. Olahraga, nah Tuhan berkata, aku sudah siapkan. Berenang enggak? Kesaksian hidup saya pribadi, tidak pernah. 5 tahun terakhir, rumah saya itu selalu ada kolam renangnya. Bukan punya saya, bersama-sama saudara ya. Berapa kali saya berenang? Tidak lebih dari jari tangan saya. Apa yang membuat saya berenang? Istri saya yang selalu bernyanyi dengan riang gembira. Ya papinya berenang gitu ya. Dan dia kalau gini, dia istri yang sangat baik. Dia berkata, Pi ayo berenang. Ya nanti, Pi ayo berenang. Nanti, Pi ayo berenang. Akhirnya itu mulai nyung berisik gitu ya. Ya saya berenang gitu. Besoknya enggak lagi. Oh kahal, kita akan bergerak. Kita akan menjangkau tempat paling gelap. Kapan? Besok. Kita akan gerak kemana? Sekolah kapan? Besok. Oh kita akan mulai bikin karya yang memberkati orang kapan? Besok. Percayalah, selamanya besok saudara. Siapa di sini yang mau mulai mengambil langkah pertama? Saya kasih contoh lagi ya, ini apa-apalah saya kalau khotbah terkenal lama, it's okay. Lumayan sebulan sekali saudara tahan-tahan ya, gitu ya. Supaya pinter gitu ya. Gereja lain pingin cepat, enggak, saya pinginnya makan, bertumbuh. Oke ya. Saudara, saya mengutip sebuah kata-kata dari wakil CEO dari sebuah bank besar di Indonesia yang namanya, saya pakai inisial ya, BCA. Inisial kan, BCA ya. Namanya Pak siapa? Arman Hartono. Saya pernah dengar cerita beliau di YouTube sih. Dia bikin briefing dengan timnya, dia bilang gini, teman-teman kalian gak usah berpikir, gak usah sibuk mikirin, nanti akhir bulan kita akan tambah 500 nasabah. Gak usah. Itu gak akan ada berguna. Yang saudara harus lakukan, sekarang tetapkan, setiap hari, kamu mau datangi berapa nasabah, itu cukup. 5, udah. Setiap hari datangi 5 nasabah. Nanti di akhir bulan, kita akan lihat nasabahnya jauh lebih banyak daripada orang yang sekedar berkata, nanti ya, akhir bulan, kita akan tambah 500 nasabah. Nanti ya, akhir bulan, kita akan tambah 500 nasabah. Saudara, siapa yang percaya kita masih terus akan dipercayakan, dan ini janji Tuhan, Tuhan akan percayakan KH Bandung sebuah hotel. Siapa yang percaya, coba katakan. Katakan, coba yang percaya katakan.
Loh, ini memang sedang dikerjakan saudara, bukannya kita sedang ngawang-ngawang akan. Saya tanya ya, coba yang tertanam sini. Berapa banyak yang nyari? Seminggu satu aja saudara datangin. Saudara, kita punya tim media. Oh, nanti kita akan bikin media yang ini. Saya percaya. Tapi saya tantang tim media. Saya gak minta akhir bulan. Saya cuma tanya gini, setiap minggu kamu mau bikin berapa konten? Selesai. Tim musik, tim penari. Apa-apa ya hari ini, karena di rumah sendiri saya bisa ngomong apa adanya, gak apa-apa saudara ya. Saya tantang langsung saudara. Oh, kita mau ada penari yang menari di jalan-jalan sampai ke ujung dunia, sampai ke bangsa-bangsa. Nanti di Uganda kita akan pergi mendirikannya. Ya, yes. Udah nyari jiwa belum? Saudara yang punya usaha. Yes, saya besok akan buka usaha baru. Sudah belajar belum? Sudah melangkah belum? Hari ini izinkan saya berkata, mari konsisten. Jangan cuma cari yang motivasi. Yes, saya hebat. Oh yes, saya percaya. Suami saya akan makin sayang sama saya. Nggak, mulai bikinin kopi aja tiap pagi selesai saudara. Papa mau kopi gitu ya. Jangan biarkan pembantumu yang bikinin kopi, gak apa-apa saudara, gak susah. Enak aja bikin sendiri, ya gak apa-apa. Tapi kan gak susah. Ini kenapa sih mentang laki-laki, membelain terus laki-laki? Enggak nih, saya ngomong sama bapak-bapak. Bapak-bapak, kapan terakhir engkau cium kening istrimu? Pak, saya nikah lebih lama dari umur bapak. Ya kan, gak apa-apa. Mau bapak 300 kali lebih lama dari saya juga umurnya gitu ya. Saya tetap berkata, cium kening istrimu Pak. Gak susah, gratis. Waktu istri bikinin teh, gitu kan? Terima kasih sayang, gak susah. Siapa di sini yang rindu keluargamu diubahkan? Mau gerak gak? Amin. So hari ini coba kasih senyum kiri kanan. Lihat gini. Yang sama pasangannya coba tatap matanya. Ya. Jangan dikomando sama pasangan. Silahkan aja saudara ngomong apa ya. Masa harus saya kasih komando ya. Ucapkan terima kasihmu saudara. Amin. Lihat partner kerjamu. Terima kasih. Izinkan saya di sini berdiri. Bolehkah saya berkata kepada semua teman-teman, pelayan, pengerja, koordinator, tim perwira, terima kasih. Saya tahu saya ada di tim yang terbaik dan Tuhan mengirimkan kita untuk bekerja dengan sangat luar biasa buat kerajaan surga. Amin. Buat teman-teman tim media, terima kasih. Untuk Pak Dave, thank you. Untuk Pak Julius, terima kasih. Bu Meme, Ibu Erli, Bu Anita, Tante Lianhua, Tante Yani. Ya, kalau saya sebutin satu-satu nanti jadi kayak sensus saudara ya. Yang saya gak bisa sebut satu, Ibu Dede, Kak Asina, Pastor Jose, Sarah. Saya sebutin siapa lagi nih? Semua ya. Saya mau bicara terima kasih. Om Budi, Bro Sam, buat anak saya, Aaron, thank you. Dan hari ini, kita akan terbang sama Tuhan. Amin. Saya rindu. Kita akan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bukan cuma sekedar motivasi. Tapi kita akan konsisten. Amin. Kita akan konsisten. Selangkah demi selangkah.
satu langkah yang kita buat itu akan buat percepatan yang ajaib. Amin. Buat Evi, terima kasih. Kita percaya. Kelvin. Kalau sebut satu jadi saya sudah nggak usah lah ya. Saya benar-benar berterima kasih buat semua yang hadir, buat semua pahlawan-pahlawan Tuhan. Thank you. Di tahun ini, yuk kita terbang sama Tuhan. Kita mencipta, kita bangun kota kita bangun bangsa kita. Amin. Jadi orang-orang supranatural. Amin. Next. Selesaikan, saya selesaikan. Hidup saudara dan saya ditentukan oleh firman Tuhan dan bukan perkataan manusia. Next. Okay, next, sudah ini. Next. Saudara, saya mau ajak kita praktek. Ini 2 yang kita kerjakan. Saya mau ajak semuanya coba bangkit berdiri, saudara. Boleh saya minta tim musik? Tim praise and worship? Saudara, saya mau ajak setiap kita coba kembali ingat-ingat apa yang setan sudah rampas dari hidupmu. Mungkin keharmonisan di keluargamu. Mungkin damai sejahtera anak-anakmu. Usahamu. Mungkin tanpa sadar kau sudah menerima setiap perkataan yang bukan dari Tuhan. Sehingga tanpa sadar kau sudah kehilangan begitu banyak hal di hidupmu. Ada orang-orang, saya ngerasa banget, kau selalu merasa kau gak pernah cukup berharga dan gak pernah cukup baik. Hari ini jangan diam, saudara. Pay, bicara soal mulut. Perkatakan. Kalau hari ini saudara ngerti, iblis sudah ambil dari hidupmu. Saya mau aja setiap kita dengan mulut putar balikan keadaan. Dengan mulut kita akan ciptakan yang ilahi, yang supranatural. Tutup mata.